Halo teman-teman kelas 12, kita sudah mempelajari banyak hal di kelas 12. Di awal-awal kelas 12 begitu banyak pembelajaran yang kita pelajari. Misalnya dari kehidupan berkeluarga, tentang perkawinan, tentang kehidupan membiara, tentang segalanya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana manusia itu tenggelam dalam kesibukan sehari-hari. Bagaimana fenomena yang kalian lihat setiap hari, bagaimana orang harus pagi-pagi keluar dari rumah dan pulang larut malam. Dan semua orang serba dengan kesibukannya masing-masing, bermacet-macet ria di jalanan dengan segala intensi, dengan segala alasan. Itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dikatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, usia dalam undang-undang kita itu adalah usia 15 sampai 64. Nah, kalian usia di mana? Itu adalah usia pekerja. Manusia adalah makhluk pekerja. Tanpa bekerja manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka dengan bekerja manusia sungguh-sungguh menjadikan dirinya sebagai manusia. Artinya kalau manusia tidak bekerja, dia sebenarnya merendahkan martabatnya sebagai manusia. Nah, sebaliknya orang-orang yang berada di usia produktif namun tidak bekerja akan merasa rendah diri dalam pergaulan. Dan ini sangat pasti terlihat bahwa dia akan minder untuk bergaul, untuk membuka diri, untuk mendekati seseorang pun sangat-sangat susah karena dia tidak mempunyai pekerjaan. Dan sebenarnya ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak titik berangkat kenapa orang menjadi seperti itu. Sebenarnya bekerja dipahami secara sempit sebagai hal duniawi belaka. Jadi pekerjaan itu dianggap sesuatu yang sangat duniawi, bahwa dengan bekerja dia memperoleh sesuatu dan kemudian habis. Lalu kebanyakan orang tanpa sadar melihat makna bekerja sekedar mencari penghasilan. Jadi hanya penghasilan. Kalau tidak mendapat penghasilan, dia lepas pekerjaan itu. Nah, di zaman yang semakin kompleks makna dan nilai bekerja telah menyempit menjadi nilai ekonomis. Jadi bekerja mengeluarkan tenaga sedikit menghasilkan yang banyak, tetapi hasil itu diukur dalam kepuasan materialistik. Artinya dengan memperoleh uang saya bisa memberi materi apa dan keperluannya untuk apa. Nah, manusia tidak bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, tidak lagi mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Jadi bukan lagi bonum komunitas, tetapi dia bekerja hanya untuk kebutuhan sendiri, bahwa dengan bekerja itu dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan demi mendapatkan hasil ekonomi, seseorang mengabaikan nilai moral. Nah, etika dalam bekerja itu kemudian hilang. Praktik ketidakjujuran itu kemudian merebak kemana-mana. Nah, contoh kasus korupsi yang menggurita, kemudian penjajah akses komersial yang ada di mana-mana. Ini menjadi fenomena bahwa bagaimana nilai kerja itu bergeser, ya. Gereja Katolik melalui ajaran sosial menaruh perhatian yang serius pada nilai kerja manusia, bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi mandat untuk mengelola bumi. Artinya manusia itu diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola bumi ini menjadi lebih baik. Nah, dengan ini manusia hendaknya menyadari ketika ia melakukan pekerjaan, ia berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Manusia dilibatkan dalam proyek Tuhan. Proyek apa? Proyek untuk membawa keselamatan ke dunia ini. Keselamatan itu seperti apa? Bahwa orang mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan, dan dengan tenaganya manusia memberikan sumbangan merealisasikan rencana Tuhan di bumi tadi, ya. Di bumi ini apa ya yang mau kita realisasikan? Itu rencana Allah, yaitu keselamatan. Orang mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian. Nah, kita akan melihat arti kerja. Arti kerja itu lebih kepada bagaimana orang melihat kerja itu apa yang digeluti, kemudian bagaimana dia melibatkan seluruh hidupnya dalam karya yang ia jalani. Kita akan lihat kerja diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun jasmani, dan mempertahankannya. Nah, kita lihat bahwa orang memang bekerja tujuannya untuk itu, supaya dia selalu maju dari segi fisik, dari segi rohani. Lalu yang kedua itu dimensi teleologis. Teleologis itu ada tujuan tertentu. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Bahkan tujuan itu sebenarnya digerakkan oleh akal budi kita masing-masing. Akal budi artinya kita memilih pekerjaan itu dengan sadar dan bebas. Lalu yang ketiga, setiap pekerjaan memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Jadi tidak ada pekerjaan itu lebih rendah, tidak ada pekerjaan itu lebih tinggi, semuanya sama. Karena itu apa? Dengan bekerja tadi apa? Kita dilibatkan oleh Allah untuk merealisasikan rencana Allah di bumi ini. Sungguh luar biasa. Nah, kita melihat berikut itu adalah makna kerja. Jadi kerja itu mempunyai makna. Kita lihat ada beberapa makna yang dibahas di sini. Kita akan lihat sedikit demi sedikit. Yang pertama itu makna ekonomis.
Bahwa dengan bekerja manusia mengerahkan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan oleh seseorang atau diperlukan olehnya. Jadi dengan bekerja dia memperoleh sesuatu. Kemudian secara ekonomis itu terdiri dari pekerjaan produktif yang menghasilkan sesuatu, pekerjaan distributif artinya dia menyebarkan sesuatu, kemudian jasa tuh dengan menggunakan apa yang soft skill dia untuk memperoleh sesuatu. Itu dari segi ekonomis. Yang kedua itu adalah makna sosiologis. Makna sosiologis mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artinya, seorang petani bekerja kemudian menghasilkan padi-padi kemudian beras-beras yang kita nikmati sehari-hari itu adalah pekerjaan petani, walaupun kita tidak pernah mengenal siapa petani atau siapa yang menanam padi yang kemudian hari ini kita makan nasi itu. Kemudian makna antropologis artinya dengan bekerja manusia itu menjadi manusia sesungguhnya. Artinya gini nih, bahwa dengan bekerja manusia tuh sungguh-sungguh mengangkat dirinya sebagai manusia, bahkan dia dilihat oleh orang lain pun sungguh-sungguh berguna. Oke. Oke, kita akan melihat tujuan kerja. Jadi kerja itu mempunyai tujuan dan orang menjalankan pekerjaan itu karena memang dia mempunyai tujuan ya. Jadi kita lihat tadi ada tujuan yang pertama itu adalah untuk mencari nafkah. Jadi tujuan pekerjaan itu pertama adalah untuk mencari nafkah. Orang mencari nafkah dengan bekerja. Kalau dia tidak bekerja tidak bisa menafkahi siapapun, menafkahi diri sendiri juga tidak bisa. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja dia mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan hidup dia. Misalnya pakaian atau sandang, kemudian papan atau rumah atau kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Kalau sudah selesai dia bisa membutuhkan atau untuk kebutuhan-kebutuhan tersier dan kuarter selanjutnya. Yang ketiga itu memajukan teknik dan kebudayaan. Dengan bekerja kemudian teknologi itu bisa berkembang, bahwa misalnya ada alat-alat mekanik yang meniru tubuh manusia, ada robotik atau ada alat-alat berat lainnya. Yang keempat itu adalah untuk menyempurnakan diri sendiri. Dengan bekerja kemudian manusia itu merasa ada kesempurnaan diri. Karena apa? Karena dia dilibatkan oleh Allah untuk apa? Untuk membawa keselamatan di bumi ini. Oke teman-teman, Anda semua akan menjadi pekerja yang bermartabat. Harus. Anda semua akan menjadi roh di mana Anda bekerja. Nyawa dari sebuah pekerjaan itu adalah Anda. Kemudian berusaha, silakan, Anda pasti sukses. Benar, saya yakin Anda sukses. Doa dan usaha akan membuat mimpimu jadi nyata. Itu betul. Nah, visi orang beriman dalam bekerja itu adalah Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Selamat menjadi pekerja yang